Coba jujur ya, waktu pertama kali lihat Stranger Things, ada satu orang yang bikin kita mikir. Ini kok mukanya familiar banget sih. Bukan Eleven, bukan Steve rambut sarang burung, tapi ibunya Will. Yes, Winona Ryder. Dan di titik itu, generasi 90-an langsung berdiri dari kursi sambil teriak. Itu ratu kami. Hari ini kita bakal ngebahas perjalanan hidup Winona Ryder. Aktris yang dulu jadi it girl Hollywood, sempat jatuh, dihujat, menghilang, dan tiba-tiba comeback lebih kuat dari sinyal wifi tetangga. Awal kehidupan, anak indie sejak lahir. Winona Ryder lahir tahun 1971, dan bahkan namanya aja udah beda, Winona Horowitz. Orang tuanya bukan orang sembarangan. Ayahnya penulis dan editor buku. Ibunya juga penulis dan aktivis. Dan yang paling keren, Winona kecil tumbuh di komunitas hippie tanpa TV. Tanpa TV, bro. Anak lain nonton kartun, dia malah baca buku sastra berat. Jadi jangan heran kalau dari kecil, auranya udah, anak indie yang ngerti hidup. Karir meledak, ratu film 80-90-an. Karir Winona mulai meledak akhir 80-an. Film pertamanya aja langsung cult klasik, Beetlejuice. Mukanya pucat, matanya besar, gayanya beda sendiri. Hollywood langsung mikir, oke, kita nemu sesuatu nih. Terus boom, film demi film, Heathers, Edward Scissorhands, Bram Stoker's Dracula, Little Woman. Dia spesialis karakter, cewek pendiam, misterius, sensitif, tapi dalam banget. Pokoknya kalau filmnya agak gelap, nyentuh perasaan, dan bikin penonton mikir, Winona pasti ada. Ikon fashion dan pacar ROCKSTAR. Selain akting, Winona juga ikon fashion 90-an. Rambut pendek, dress hitam, vibes gothic elegan. Cewek-cewek pengen jadi dia, cowok-cowok pengen, ya pokoknya pengen. Dan jangan lupa, dia pacaran sama Johnny Depp. Sampai Johnny Depp bikin tato, WINONAFOREVER. Plot twistnya, putus, dan tato itu diubah jadi WINOFOREVER. Pelajaran hidup, jangan ngetato nama pacar. Kejatuhan, saat Hollywood berbalik. Tahun 2001, datang momen paling pahit dalam hidup Winona. Dia ketangkap shoplifting, nyuri barang di toko mahal. Hollywood langsung cancel, media rame, publik julid, karirnya anjlok. Padahal sebelumnya dia aktris papan atas. Dalam sekejap, hilang. Ini momen dimana kita sadar, Hollywood cepat banget ngangkat seseorang, dan lebih cepat lagi ngejatuhin. Menghilang, diam, dan bangkit. Setelah kejadian itu, Winona gak banyak muncul. Dia lebih milih diam, menjauh dari spotlight. Dan jujur aja, banyak orang mikir karirnya udah tamat. Sampai akhirnya, STRANGERTHINGS. Boom, dia balik sebagai Joyce Byers. Ibu panik, teriak-teriak, ngomong sama lampu Natal. Dan semua orang langsung bilang, Winona Ryder is back. Bukan sekadar nostalgia, tapi bukti kalau akting kuat gak pernah mati. Kenapa Winona Ryder spesial? Winona itu bukan aktris yang teriak-teriak, bukan juga yang overacting. Dia main dengan mata, dengan ekspresi kecil, dengan rasa, dan mungkin, justru karena dia pernah jatuh, aktingnya sekarang terasa lebih manusiawi, lebih jujur, lebih dalam. Winona Ryder ngajarin kita satu hal penting. Kadang hidup itu bukan soal selalu di atas, tapi soal berani bangkit setelah jatuh. Dari Ratu Hollywood, jatuh ke titik terendah, dan balik lagi, dengan versi diri yang lebih kuat. Dan sekarang, dia bukan cuma aktris legendaris. Dia simbol bahwa, hidup gak harus sempurna buat jadi luar biasa. Kalau kamu generasi 90-an, Winona itu kenangan. Kalau kamu generasi sekarang, Winona itu bukti. Dan buat kita semua, Winona Ryder itu legend.